Kalau terjadi khilaf di antara ustadz-ustadz Anda masalah furu'iyah, Anda bilang jangan diperbesar, itu hanya masalah furu'iyah. Tetapi jika berbeda dengan kami masalah furu'iyah, Anda gembor-gemborkan bid'ah, bid'ah, sesat. Aduh, ini kan namanya ambil enaknya sendiri kamu ini. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah. Pelakunya ahli bid'ah. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Bid'ah hukumnya. Dan itu yang kuat pendapat. Menggunakan tasbih. Yang benar, tasbih adalah alat, bukan ritual. Meskipun sebagian ulama berpendapat tasbih adalah bid'ah, contohnya Al-Albani rahimahullah taala, tetapi ulama yang lain membolehkan, seperti Fauzan dan yang lain membolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh, karena tasbih tersebut hanyalah sebagai alat, bukan ritual, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para nahdien, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Orang-orang Wahabi ini kan mau enaknya sendiri. Jadi boleh bagi mereka tapi tidak boleh bagi orang lain. Boleh bagi Wahabi terjadi perbedaan dalam masalah furu' di antara ustadz dan ustadznya, di antara ustadz dan syekhnya, boleh terjadi perbedaan di masalah furu'. Tidak usah diperbesar kalau masalah furu'iyah. Pernyataan ini berawal ketika saya mereaksi dua video Ustadz Wahabi sekaligus, yaitu Syekh Yazid Jawas, Pak Yazid Jawas dengan Pak Dr. Firanda Andirja LCMA. Masalah tasbih. Ustadz Yazid Jawas mengatakan pendapat yang kuat bid'ah memakai tasbih. Firanda, dokter ini menyatakan pendapat yang kuat boleh memakai tasbih karena tasbih bukan masalah ibadah tetapi hanya sarana. Itu pernyataan Firanda. Ketika saya mereaksi video ini dan membawakan pernyataan dari Ibnu Taimiyah, dari Utsaimin, ada jamaah Wahabi yang komentar bahwa jangan diperbesar hanya masalah furu'iyah, bahkan menganggap saya apa ini. Jangan-jangan saya tidak ngerti masalah furu' bi Wahabiyah. Gini ya, yang dituduhkan kepada kami selama ini adalah masalah apa? Ya masalah furu'iyah, bro. Kalau terjadi khilaf di antara ustadz-ustadz Anda masalah furu'iyah, Anda bilang jangan diperbesar, itu hanya masalah furu'iyah. Tetapi jika berbeda dengan kami masalah furu'iyah, Anda gembor-gemborkan bid'ah, bid'ah, sesat. Aduh, ini kan namanya ambil enaknya sendiri kamu ini. Yang Anda dituduhkan oleh ustadz-ustadz Anda selama ini, itu sudah dari awal-awal masalah khilafiyah para ulama. Talafut biniat. Ini memang terjadi perbedaan di antara ulama mazhab. Kunut terjadi perbedaan di ulama mazhab. Tahlilan terjadi perbedaan di antara ulama sampai apa tidak. Ihdaus sawab itu terjadi perbedaan. Kalau Imam Ahmad sampai Imam Syafi'i sampai mengaji Quran di kuburan, masalah kunut, terus masalah salaman setelah sholat, masalah tawassul. Tawassul ini juga masalah ranahnya ranah ijtihadiyah, ranahnya fikih, berarti masalah furu, mas bro. Ini yang selama ini Anda tuduh keluar-keluar bid'ah, ya masalah furu itu. Anda ngerti enggak? Tetapi ketika ustadzmu sendiri terjadi perbedaan antara bid'ah dan boleh, Anda bilang enggak usah diperbesar. Ini yang waras. Ente sehat enggak sih akalnya itu? Kalau sehat, maka kalau memang masalah furu'iyah, seharusnya lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu mas bro. Kunut. Ya khilafiyah itu. Masalah furu'.
Ada yang mengatakan boleh sholat subuh terus menerus sholat subuh pakai kunut. Ada yang mengatakan tidak boleh. Begitu tahlilan. Artinya ihda'us sawab, mengirimkan pahala bacaan, pahala amal terhadap orang yang telah meninggal dunia. Terjadi perbedaan di antara ulama. Ini juga masalah furu'iyah, masalah ijtihadiyah. Seharusnya kalau patokan Anda jika terjadi kepada ustadznya Firanda dan Yazid Jawas, Anda tidak mau dikatakan dua ustadzmu ini bentrok, mana yang benar? Anda mengatakan bahwa itu masalah furu'iyah, jangan diperbesar. Blok namanya ini, ambil enaknya sendiri. Jika terjadi sama ustadznya, khilafiyah. Jika terjadi dengan orang lain, bid'ah sesat, calon neraka. Ya Allah, ya Allah. Nggak tahu ya. Maulid Nabi bid'ah, bukan khilafiyah. Zainuddin, seperti yang tadi itu. Ketika ditanya, ada sebagian ustadz mengatakan maulid Nabi ini adalah khilafiyah. Maka gimana jawaban Pak Zainuddin itu? Ahmad Zainuddin. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Ya Allah. Ini khilafiyah, ini masalah buruk. Blok. Kunut subuh lagi. Kunut subuh bukan khilafiyah. Kunut subuh adalah bid'ah dengan landasan ya bunayya. Ya Allah. Muhdas. Udah gimana? Inilah teman-teman kacaunya cara berpikir orang-orang Wahabi. Jadi untuk dirinya sendiri tidak ada bid'ah, untuk dirinya sendiri tetap kalau terjadi perbedaan itu masalah furu'iyah, tidak usah diperbesar, tetapi yang harus diperbesar ketika terjadi perbedaan dengan kelompok-kelompok lain. Ini ya, ini kocar kacirnya cara berpikir orang-orang Wahabi. Ya maklumlah, memang gimana ya? Memang turunan dari ustadz-ustadznya dicekoki, didoktrin. Sebabnya apa? Sebabnya mereka adalah kumpulan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak bisa baca kitab, tidak bisa gramatika bahasa Arab. Ketika ustadznya bilang seperti ini, maka ustadznya itu benar. Walaupun bohong, dianggap ustadz sunnah. Sunnah dari mana kalau pembohong, Pak? Sunnah dari mana kalau seperti itu ya? Aduh, ini lucu saya kalau ngadepin dari orang-orang Wahabi. Sudah ndak bisa baca kitab, ngakunya sunnah, ngakunya salaf. Salaf siapa yang mengatakan seperti itu? Untuk dibuktikan bahwa pendapat siapa yang seperti itu, salaf siapa, ndak bisa. Kenapa? Ya karena taklid butanya sama ustadz-ustadznya. Mereka menganggap orang-orang aswaja taklid buta terhadap ulama-ulama, padahal dirinya bukan taklid buta sama ulama, sama ustadz-ustadznya. Walaupun bohong, walaupun salah ustadznya, karena dirinya tidak bisa baca kitab, maka apa yang keluar dari mulut ustadznya dianggap sebuah kebenaran. Aduh, ya, untuk yang komentar ya, saya ulangi lagi. Yang Anda permasalahkan selama ini masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah ijtihadiyah. Kalau memang komen Anda tidak usah diperbesar, ya stop. Bilang sama ustadz-ustadznya, stop, mulutnya ini tutup. Jangan suka keluar-keluar bid'ah. Kalau masalah furu'iyah. Gitu ya.